Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bangun dengan nomor BP 2010-111046 dari kelas Hukum dan Hak Asasi Manusia 1.9. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan video tentang pelajaran atau mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan menarik satu buah tema atau satu buah judul dengan judul Teori dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia, yang dimana teori atau prinsip-prinsip hak asasi manusia ini merupakan dasar dari hukum dan hak asasi manusia tersebut. Jadi masih bersifat dasar gitu. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan teori hak asasi manusia dan juga prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kita mulai dari teori hak asasi manusia. Yang pertama, teori hak asasi manusia. Teori ini berarti pandangan ataupun argumentasi yang diberikan berdasarkan penelitian atau penemuan yang kita dapatkan terhadap hak asasi manusia gitu. Teori yang pertama itu ada namanya teori hak kodrati. Jadi bagaimanakah teori hak kodrati ini? Teori hak kodrati ini mengatakan bahwasanya hak asasi manusia itu didapatkan manusia di setiap saat, kapan saja, di mana saja, karena manusia itu dilahirkan sebagai manusia. Jadi itu merupakan sudah kodratnya manusia. Dan hak tersebut tidak perlu mendapat pengakuan dari negara, dari pemerintah, atau dari sistem hukum tertentu. Tetapi hak tersebut sudah didapatkan manusia karena dirinya manusia. Jadi hak itu sudah kodratnya manusia gitu. Dan sumber dari hak asasi manusia tersebut berdasarkan teori ini adalah manusia itu sendiri. Ini merupakan teori yang pertama, yaitu teori hak-hak kodrati, yang dimana hak manusia itu dapat berupa hak kebebasan, hak untuk hidup, hak harta kekayaan, dan itu adalah kodratnya manusia. Itu contoh haknya gitu. Selanjutnya masuk kita kepada teori yang kedua. Teori yang kedua ada yang namanya teori positivisme. Teori ini sangat bertolak belakang atau sangat menentang keras gitu terhadap teori kodrati tadi. Teori kodrati mengatakan sumber dari hak asasi manusia adalah manusia itu sendiri yang merupakan kodratnya dari manusia tersebut. Sedangkan menurut teori ini sumber dari hak asasi manusia menurut teori kodrati itu tidak jelas. Sedangkan sumber yang seharusnya itu berupa sumber yang real, yang nyata, yang diberikan oleh negara atau sistem hukum tertentu gitu. Bahkan Jeremy Bentham sebagai tokoh dari teori positivisme ini mengatakan bahwasanya hak-hak kodrati yang dimiliki manusia merupakan omong kosong belaka, atau teori hak kodrati yang tidak dapat dicabut, yang tidak dapat diganggu gugat yang dimiliki manusia adalah omong kosong retorik katanya. Tetapi hak yang dimiliki manusia itu harus ada yang memberikan, harus ada suatu komponen, harus ada sumber yang jelas, yang real, yaitu berupa undang-undang atau konstitusi yang diberikan oleh negara, yang dibentuk oleh negara. Harus ada sumbernya yang jelas itu. Jadi teori ini sangat bertentangan. Kedua teori ini sangat bertentangan antara teori hak kodrati dan teori positivisme, yang dimana teori positivisme menentang keras tentang teori hak kodrati ini. Selanjutnya masuk kita teori yang ketiga. Teori yang ketiga itu ada namanya teori relativisme budaya. Menurut teori ini pada dasarnya hak manusia itu atau hak yang dimiliki manusia itu tidak ada yang bersifat universal, tetapi terbentuk berdasarkan budaya, tradisi, lingkungan sosial masyarakat tersebut. Dan jika ada teori seperti hak kodrati tadi itu dia juga mengatakan teori hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Karena individu sebagai manusia memiliki dasar-dasar sosial tertentu, dan itu terbentuk berdasarkan lingkungan sosial, berdasarkan budaya atau tradisi sosial tertentu, dan tidak boleh dikatakan bersifat universalitas. Jika dikatakan bersifat universalitas, maka itu termasuk imperialisme budaya atau memasukkan atau mencap
suatu hak tersebut bersifat demikian, tetapi pada dasarnya tidak demikian gitu. Karena pada dasarnya setiap masyarakat tersebut, setiap individu tersebut memiliki hak-hak tertentu berdasarkan keadaan sosial, keadaan masyarakat, keadaan budaya yang dimilikinya, dan dibentuk, dan hak tersebut merupakan bentukan dari budaya atau tradisi sosial yang ada dalam masyarakat tersebut, begitu. Nah, masuk kita kepada bagian prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setelah adanya teori tadi, ada pula prinsip. Prinsip ini merupakan garis atau dasar pokok pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Bagaimana implementasi hak asasi manusia dalam masyarakat tersebut tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip yang sudah ada. Terus apa sajakah prinsip-prinsip hak asasi manusia ini? Yang pertama itu ada yang namanya tentang kesetaraan. Jadi berdasarkan prinsip kesetaraan ini menyatakan bahwasanya manusia itu setara, sejajar. Tidak ada stratifikasi, tidak ada jenjang-jenjang. Yang ini pejabat, yang ini buruh, yang ini petani, itu enggak ada. Tetapi pada dasarnya semuanya sama. Bahkan di dalam pasal 1 DUHAM menyatakan semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Jadi pemberlakuan hak-hak manusia terhadap siapa saja itu sederajat, itu bersifat horizontal, tidak ada vertikal, tetapi diberlakukan setara, gitu, berdasarkan asas kesetaraan ini. Selanjutnya asas yang kedua ada yang namanya asas non diskriminasi. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Kita mengetahui dalam masyarakat banyak perbedaan, seperti perbedaan warna kulit, perbedaan ras, perbedaan agama, kepercayaan, perbedaan gender, perbedaan status pekerjaan gitu. Tetapi pada prinsip non diskriminasi tidak memandang perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang harus dibedakan, tetapi pada dasarnya hak-hak masyarakat itu sama. Walaupun dia agamanya Buddha, Hindu, Islam, tetapi sama. Walaupun dia laki-laki, dia perempuan, sama. Walaupun dia seorang pejabat, dia seorang buruh, seorang petani, sama. Itu dalam artian tidak ada non-diskriminasi. Selanjutnya teori yang ketiga tidak dapat direnggut. Berarti berdasarkan katanya saja kita sudah paham gitu, tidak dapat direnggut. Artinya hak asasi manusia tersebut tidak dapat direnggut, tidak dapat dicabut. Ini adalah hak saya jadi milik saya, itu adalah hak kamu jadi milik kamu. Dan hak saya ini tidak dapat juga dipindahkan kepada orang lain. Karena saya yang melakukan, saya yang berhak mendapatkan, tidak dapat dipindahkan kepada si dia gitu. Ini hak saya, milik saya, dan tidak dapat dicabut oleh orang lain, tidak bisa juga dipindahkan kepada orang lain. Nah, inilah yang namanya asas tak dapat direnggut atau tidak dapat dicabut. Selanjutnya masuk kita kepada asas yang keempat, asas universalitas. Maksud dari asas universalitas ini mengatakan bahwasanya hak asasi manusia itu bersifat universal, berlaku di seluruh tempat, di mana saja, berlaku di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Dan dengan asas universalitas ini juga sudah ada dibentuk perjanjian atau hukum internasional yang dimana memberlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia, artinya bersifat universal. Ada DUHAM, ada Kopenham, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan salah satu dasar hukum yang menyatakan bahwasanya hak asasi manusia itu berlaku secara universalitas. Masuk kita kepada asas yang kelima, yaitu martabat manusia. Asas ini menyatakan bahwasanya hak-hak manusia itu perlu dihargai dan dijunjung tinggi, dan setiap manusia itu harus dijunjung martabatnya sebagai manusia, tidak membedakan ini etnik, berdasarkan ras, berdasarkan gender seperti yang dijelaskan Eras tadi, tetapi kita harus menghargai dan menjunjung tinggi haknya dan martabatnya sebagai manusia. Selanjutnya asas yang keenam ada tanggung jawab atau kewajiban dari negara. Kita mengetahui bahwasanya individu dalam masyarakat memiliki hak-hak tertentu, dan hak tersebut dengan adanya negara, negara harus melindungi hak tersebut. Dan negara juga harus memberikan hak-hak individu atau hak-hak masyarakat dalam sebuah negara tersebut. Jadi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, yang dimiliki individu, antar individu perlu saling menjaga, saling menghargai, bertanggung jawab, dan negara juga perlu mengayomi, perlu melindungi, perlu memberikan hak-hak yang dimiliki manusia, yang dimiliki masyarakat tersebut. Sebagai contoh, Indonesia menciptakan Komnas HAM,
menciptakan pengadilan hak asasi manusia dan lain-lain sebagainya merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia, agar hak-hak manusia tersebut, agar hak asasi manusia tersebut tidak dicabut, tidak direnggut oleh orang lain atau orang yang melawan hukum gitu. Sehingga negara lah yang harus melindungi hak asasi manusia tersebut. Selanjutnya yang ketujuh ada namanya prinsip indivisible. Prinsip ini mengatakan hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita tidak bisa memberikan hak politik saja kepada seseorang, tetapi kita mencabut hak ekonominya. Kita memberikan hak kebebasan beragama, tetapi kita tidak bisa melarang dia berpolitik gitu. Nah, tetapi pada umumnya hak asasi manusia itu bagaikan satu tubuh, semuanya saling berhubungan. Apabila kita memberikan satu hak, kita harus memberikan hak yang lainnya, tidak dibatasi gitu. Nah, begitulah berdasarkan prinsip indivisible ini. Selanjutnya yang ke-8 ada namanya prinsip interdependensi, hampir sama dengan indivisible, yaitu hak asasi manusia itu terwujud pada masa aspek kehidupan, rumah, sekolah, tempat kerja, pengadilan, pasar, dan di mana-mana. Interdependensi di mana saja, dan itu bersifat berkesinambungan, semuanya berhubungan. Dan hak asasi manusia tersebut diberikan secara keseluruhan, baik itu dia berada di tempat kerja, dia berada di sekolah, berada di pasar, di mana-mana, haknya tetap ada. Artinya hak-hak tersebut pun diberikan secara keseluruhan, secara kolektif gitu, enggak dibatasi, enggak diberikan yang ini, yang itu enggak gitu. Nah, itulah prinsip hak asasi manusia, yang dimana ada teori, ada prinsip. Teori merupakan pandangan, baik itu pandangan dari ahli berdasarkan penelitian atau penemuan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip ini merupakan dasar atau pokok yang kita jadikan landasan pelaksanaan implementasi hak asasi manusia di dalam negara kita, baik itu di negara kita maupun di seluruh wilayah di mana saja di dunia gitu tepatnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terhadap teori dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua yang menyaksikan. Dan saya sendiri atas kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf, dan kepada Yang Maha Kuasa saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.